Makrifat kepada Allah adalah sebuah puncak perjalanan ruhani seorang hamba. Ia bukan sekadar pengetahuan, bukan pula sekadar hafalan kitab atau banyaknya ibadah lahiriah yang dilakukan. Makrifat adalah keadaan hati yang benar-benar mengenal Allah, merasakan kehadirannya, memahami kebesarannya, dan menyerahkan diri sepenuhnya kepadanya. Dalam makrifat, seorang hamba tidak lagi hanya mengucap dengan lisan, melainkan seluruh jiwa dan raganya tenggelam dalam kesadaran bahwa Allah lah satu-satunya tujuan hidup. Namun, harus dipahami dengan jernih bahwa jalan menuju makrifat ini bukanlah jalan yang bisa dipastikan oleh manusia dengan kekuatan amalnya. Sebanyak apapun amal yang kita kerjakan, sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, pada akhirnya makrifat adalah pemberian Allah. Ia adalah karunia, bukan hasil transaksi. Amal memang penting sebagai sarana, tetapi tidak pernah menjadi jaminan. Seringkali kita melihat orang yang amalnya tampak banyak, namun hatinya jauh dari rasa mengenal Allah. Sementara ada yang amalnya sedikit, tetapi Allah bukakan baginya rahasia makrifat sehingga ia tenggelam dalam cinta kepada Allah. Disinilah letak rahasia besar kehendak Allah. Dia memilih siapa yang dikehendakinya, tanpa terikat oleh ukuran lahiriah. Jika Allah berkehendak mengangkat seorang hamba menjadi arif, maka seketika hatinya disinai cahaya, meskipun amal lahiriahnya tampak sederhana. Sebaliknya, jika Allah menutup hati seseorang, maka sebanyak apapun amalnya, ia hanya akan merasa letih tanpa merasakan manisnya iman. Seorang hamba yang mendapat anugerah makrifat akan merasakan bahwa setiap detik hidupnya selalu bersama Allah. Ia tidak lagi merasa sendiri, karena dalam kesepian sekalipun ia bersama Tuhannya. Ia tidak lagi mencari penghargaan manusia, karena hatinya sudah dipenuhi dengan keindahan Allah. Ia tidak lagi cemas berlebihan terhadap dunia, karena yakin bahwa semua berada dalam genggaman Allah. Semua ini bukan karena banyaknya amal, tetapi karena Allah menghendaki dirinya untuk mengenalnya lebih dalam. Perhatikanlah, betapa banyak manusia yang menghabiskan waktu untuk mengejar amal lahiriah semata. Mereka menghitung jumlah rakaat, jumlah zikir, jumlah amal yang dilakukan, lalu merasa bangga dengan capaian itu. Padahal, jika hati mereka tidak hadir, semua amal itu bisa menjadi kosong dari makna. Sebaliknya, seorang hamba yang sederhana amalnya, namun hatinya selalu hadir, akan merasakan manisnya kedekatan dengan Allah. Inilah bukti nyata bahwa makrifat adalah karunia, bukan hasil hitungan amal. Akan tetapi, bukan berarti amal tidak penting. Amal tetap menjadi kewajiban. Ia adalah tanda ketaatan kita, ia adalah bukti cinta kita kepada Allah. Namun amal tidak boleh dijadikan sandaran. Amal adalah sarana untuk mengetuk pintu, sedangkan yang membukakan pintu adalah Allah. Kita tidak boleh sombong dengan amal, seakan-akan amal itulah yang membawa kita kepada makrifat. Kita hanya bisa berharap semoga Allah menerima amal kita, lalu dengan kasih sayangnya membukakan pintu makrifat. Banyak orang yang merasakan perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan yang linier. Ada yang sejak kecil rajin beribadah, namun baru merasakan makrifat setelah dewasa ketika diuji oleh musibah. Ada yang semula jauh dari Allah, hidup dalam kelalaian, lalu dalam sekejap hatinya dibalik oleh Allah sehingga menjadi orang yang penuh cinta dan rindu kepadanya. Inilah bukti bahwa Allah lah yang memilih, bukan amal. Amal hanyalah tanda lahiriah, tetapi makrifat adalah rahmat batiniah. Hidup dengan makrifat menjadikan seorang hamba selalu rendah hati. Ia tidak pernah merasa lebih baik dari orang lain, karena ia sadar bahwa apa yang ia miliki hanyalah karunia. Ia tidak merasa sombong dengan amal, karena tahu tanpa Allah ia tidak bisa beribadah sedikit pun. Bahkan ia tidak merasa bangga dengan makrifatnya, karena sadar bahwa semua itu semata-mata pemberian Allah, bukan hasil jerih payahnya. Sebaliknya, orang yang tidak diberi makrifat sering terjebak dalam kebanggaan. Ia merasa bahwa amalnya banyak, merasa sudah suci, merasa pantas masuk surga. Padahal, semua amal itu tidak ada nilainya jika tidak diterima Allah. Penerimaan itu hanya bisa terjadi jika Allah menghendaki. Maka yang lebih penting dari banyaknya amal adalah kerendahan hati dan doa agar Allah berkenan menerima amal kita, lalu melimpahkan makrifat sebagai anugerah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk makrifat, maka jalannya dimudahkan. Terkadang Allah memberikan ujian, cobaan, kesedihan, kehilangan, agar hati hamba itu kembali kepadanya. Dari situ lahirlah kesadaran bahwa hidup tanpa Allah tidak ada artinya. Kesadaran itu menjadi pintu makrifat. Maka jangan heran jika banyak orang justru menemukan Allah dalam musibah.
Karena musibah itu adalah cara Allah memanggil hati yang lalai. Seorang hamba yang dipilih Allah akan merasakan perubahan dalam dirinya. Ia tidak lagi melihat amalnya sebagai sesuatu yang besar, melainkan selalu merasa kurang. Ia tidak lagi mengejar pujian manusia, melainkan hanya mencari ridha Allah. Ia tidak lagi sibuk menghitung pahala, melainkan sibuk menghadirkan hati dalam setiap ibadah. Semua itu karena Allah telah menaruh cahaya makrifat dalam hatinya. Makrifat bukan berarti meninggalkan amal. Justru orang yang mengenal Allah akan semakin rajin beribadah, tetapi ibadahnya bukan lagi karena kewajiban semata, melainkan karena cinta. Ia salat bukan hanya karena takut dosa, tetapi karena rindu bertemu Allah. Ia berzikir bukan hanya karena ingin pahala, tetapi karena ingin hatinya selalu bersama Allah. Amal lahiriah tetap dijaga, tetapi hati batinnya selalu dipenuhi makrifat. Orang yang mendapat makrifat juga akan melihat kehidupan dunia dengan pandangan yang berbeda. Ia tidak lagi mengejar dunia secara berlebihan, karena sadar bahwa dunia hanyalah titipan. Ia tidak lagi gelisah terhadap rezeki, karena yakin rezekinya sudah ditetapkan Allah. Ia tidak lagi iri terhadap orang lain, karena tahu setiap orang punya bagiannya sendiri. Semua itu karena hatinya sudah penuh dengan kesadaran akan kebesaran Allah. Inilah keindahan makrifat. Ia menjadikan hati tenang, jiwa tenteram, hidup penuh makna. Tidak ada yang bisa membeli makrifat dengan harta, tidak ada yang bisa meraihnya dengan jabatan, tidak ada yang bisa memaksanya dengan amal. Makrifat hanya bisa diraih jika Allah menghendaki. Oleh sebab itu, doa terbaik seorang hamba adalah memohon agar Allah berkenan memberi cahaya makrifat, agar hidupnya dipenuhi kesadaran, cintanya hanya kepada Allah, dan langkahnya selalu di jalannya. Jangan pernah merasa putus asa jika amalmu sedikit. Jangan pernah merasa bahwa Allah tidak akan memilihmu karena kelemahanmu. Justru terkadang Allah memilih hamba yang merasa hina, agar ia semakin tunduk dan tidak sombong. Allah bisa membalik hati siapapun dalam sekejap. Hari ini engkau mungkin penuh dosa, tetapi besok Allah bisa menjadikanmu kekasihnya. Hari ini amalmu sedikit, tetapi besok Allah bisa membukakan pintu makrifat hingga engkau menjadi arif billah. Semua itu tergantung kehendak Allah. Oleh sebab itu, teruslah berusaha beramal sebaik mungkin, tetapi jangan bergantung pada amal. Bergantunglah kepada Allah, mintalah kepadanya, berharaplah kepadanya, menangislah di hadapannya. Katakan dalam doamu, "Ya Allah, aku tidak pantas, amalanku sedikit, dosaku banyak, tetapi aku berharap Engkau memilihku menjadi hamba yang mengenalmu. Jangan biarkan aku hidup dalam kelalaian. Bukakanlah hatiku dengan cahaya makrifat-Mu." Doa semacam ini lebih berharga daripada kesombongan amal. Makrifat bukanlah akhir perjalanan, melainkan awal dari kehidupan yang sejati. Ketika seorang hamba telah mengenal Allah, barulah ia tahu arti hidup. Barulah ia sadar bahwa dunia hanyalah sementara, sedangkan Allah adalah tujuan. Barulah ia mengerti bahwa segala amal harus dilandasi cinta kepada Allah, bukan sekadar kewajiban. Makrifat menjadikan hidup penuh makna, penuh ketenangan, penuh kerendahan hati. Dan semua itu murni karena Allah menghendaki. Maka jangan lelah mengetuk pintu Allah. Jangan berhenti berharap kepadanya. Jangan tertipu dengan amalmu, jangan pula putus asa dengan dosamu. Ingatlah, makrifat adalah pemberian. Jika Allah berkehendak, maka engkau akan dipilihnya. Jika Allah menghendaki, maka amalmu yang sedikit akan bernilai besar. Jika Allah berkehendak, maka hatimu akan bercahaya dan engkau akan mengenalnya dengan sebenar-benarnya. Ada suatu rahasia dalam kehidupan ruhani yang tidak semua orang mampu memahaminya. Rahasia itu adalah bahwa kedekatan seorang hamba dengan Allah tidak pernah bisa diukur hanya dengan banyaknya amal yang tampak oleh manusia. Ada orang yang sepanjang hari sibuk beramal, salat, puasa, membaca kitab, memberi sedekah, tetapi hatinya tidak pernah benar-benar merasakan Allah. Ada pula orang yang amalnya tidak seberapa, bahkan ia merasa dirinya hina, namun Allah tiba-tiba mengangkatnya, menyingkap tabir hatinya, dan memberinya cahaya makrifat sehingga hidupnya berubah seketika. Inilah yang dinamakan pilihan Allah. Ketika Allah memilih seorang hamba, maka segala sesuatu akan dipermudah baginya. Allah membersihkan hatinya dari kegelapan, dari cinta dunia yang berlebihan, dari sifat sombong yang tersembunyi. Allah gantikan semua itu dengan rasa rendah hati, syukur, dan rindu kepadanya. Orang yang mendapat makrifat akan merasakan bahwa setiap tarikan nafasnya adalah nikmat, setiap detak jantungnya adalah zikir, dan setiap langkahnya adalah perjalanan menuju Allah.
Tidak ada lagi jarak antara dirinya dengan Tuhannya, karena ia sadar sepenuhnya bahwa Allah selalu bersamanya. Tetapi keadaan ini tidak mungkin bisa diraih dengan akal manusia semata. Makrifat bukan ilmu yang bisa dibeli, bukan pula pengalaman yang bisa dipelajari dengan teori. Ia adalah cahaya yang Allah letakkan ke dalam hati orang-orang yang dipilihnya. Hati yang tadinya gelap karena dosa bisa seketika bercahaya jika Allah berkehendak. Dan hati yang tadinya tenang bisa berubah gersang jika Allah mencabut cahayanya. Semua itu menunjukkan betapa makrifat tidak bisa dipegang dengan amal, tetapi hanya dengan kehendak Allah. Orang yang benar-benar memahami hakikat ini tidak akan pernah tertipu oleh amal. Ia beramal dengan tekun, tetapi tidak merasa punya jasa. Ia beribadah dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak pernah menganggap dirinya lebih mulia daripada orang lain. Ia tahu bahwa jika Allah menutup pintu, maka semua amalnya akan menjadi sia-sia. Sebaliknya, jika Allah membukakan pintu, maka amal yang sedikit pun akan bernilai besar. Kesadaran inilah yang melahirkan kerendahan hati yang sejati. Ketika Allah memilihmu untuk makrifat, maka tidak ada yang bisa menghalangi. Walaupun amalmu sedikit, walaupun dosamu banyak, walaupun manusia mencemoohmu, Allah bisa membalik keadaanmu seketika. Dari seorang yang lalai, engkau bisa menjadi seorang yang penuh zikir. Dari seorang yang tersesat, engkau bisa menjadi seorang yang menunjukkan jalan. Dari seorang yang merasa hina, engkau bisa menjadi kekasih Allah yang hatinya dipenuhi cahaya. Semua itu bukan karena engkau hebat, melainkan karena Allah berkehendak. Hidup orang yang makrifat adalah hidup yang selalu dalam kesadaran. Ia melihat dunia, tetapi tidak lagi tertipu olehnya. Ia bekerja, tetapi hatinya tidak pernah berpaling dari Allah. Ia bergaul dengan manusia, tetapi cintanya hanya kepada Allah. Ia tidur, tetapi hatinya tetap hidup dalam zikir. Bahkan dalam kesunyian yang terdalam, ia merasa bersama Allah. Inilah kehidupan yang penuh dengan kedekatan, dan inilah yang membuat jiwa terasa tenang. Namun, jalan menuju makrifat ini seringkali penuh ujian. Allah ingin membersihkan hati hambanya sebelum memberi cahaya makrifat. Maka kadang Allah turunkan kesusahan, kehilangan, kegagalan, agar hati seorang hamba tidak lagi bergantung kepada dunia. Melalui ujian itu, seorang hamba belajar bahwa hanya Allah satu-satunya tempat bergantung. Ketika ia sudah benar-benar menyerahkan diri, maka Allah limpahkan makrifat kepadanya. Jadi, cobaan yang berat kadang bukan azab, tetapi jalan menuju makrifat. Seorang hamba yang dipilih Allah akan merasakan perubahan dalam pandangan hidupnya. Ia tidak lagi sibuk menghitung pahala, karena ia lebih sibuk menghadirkan Allah dalam setiap amal. Ia tidak lagi mencari pengakuan, karena ia hanya ingin dilihat oleh Allah. Ia tidak lagi mengejar banyak amal untuk dipuji, tetapi ia mengejar keikhlasan. Amal yang sedikit, tetapi ikhlas karena Allah, baginya lebih indah daripada amal yang banyak tetapi penuh riya. Inilah buah dari makrifat. Makrifat membuat hati menjadi lembut. Seorang arif tidak akan mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah iri. Ia melihat semua orang sebagai ciptaan Allah, ia melihat semua peristiwa sebagai ketetapan Allah. Jika ia mendapat nikmat, ia bersyukur. Jika ia mendapat cobaan, ia bersabar. Jika ia mendapat kesalahan orang lain, ia memaafkan. Semua ini karena hatinya sudah penuh dengan kesadaran bahwa segala sesuatu datang dari Allah. Orang yang makrifat juga tidak lagi takut terhadap kematian. Ia memandang kematian bukan sebagai akhir, tetapi sebagai pintu pertemuan dengan Allah. Ia justru merindukan kematian, karena disitulah ia akan benar-benar bertemu dengan kekasihnya. Namun, ia tidak pernah tergesa-gesa meminta mati, karena ia tahu hidup adalah amanah. Ia menjalani hidup dengan tenang, tetapi hatinya selalu siap dipanggil kapan saja. Inilah ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan dunia. Namun, semua ini kembali kepada kehendak Allah. Kita hanya bisa mengetuk pintu dengan amal, doa, dan kesungguhan. Tetapi siapa yang dipilih untuk benar-benar masuk ke dalam makrifat, itu adalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memastikan dirinya akan mendapatkannya. Maka yang terbaik adalah terus berusaha beramal, tetapi jangan bergantung pada amal. Terus berdoa, tetapi jangan putus asa jika belum merasakan. Karena bisa jadi dalam sekejap Allah akan memilihmu, meski hari ini engkau merasa hina. Ada kisah banyak wali Allah yang dahulu hidupnya jauh dari agama, bahkan penuh dosa. Namun suatu hari Allah membalik hatinya. Dalam waktu singkat ia menjadi orang yang penuh cinta kepada Allah
amalnya ikhlas, hatinya bercahaya. Kisah-kisah ini menjadi bukti bahwa makrifat tidak terikat oleh masa lalu. Seberapapun kelam masa lalumu, jika Allah berkehendak, engkau bisa menjadi kekasihnya. Jangan pernah berputus asa, karena rahmat Allah lebih luas daripada dosa kita. Disinilah letak keindahan agama. Allah tidak menilai semata-mata dari banyaknya amal, tetapi dari keikhlasan dan ketundukan hati. Seorang hamba yang amalnya sedikit tetapi ikhlas bisa lebih tinggi derajatnya daripada orang yang amalnya banyak tetapi sombong. Allah melihat hati, bukan angka. Dan makrifat lahir dari hati yang bersih, hati yang selalu kembali kepada Allah. Makrifat juga membuat seorang hamba selalu merasa bersyukur. Ia bersyukur bukan hanya atas nikmat yang besar, tetapi juga atas hal-hal kecil. Ia melihat hujan sebagai tanda kasih sayang Allah, ia melihat senyum manusia sebagai cerminan rahmat Allah, ia melihat segala sesuatu sebagai jalan menuju Allah. Hatinya tidak pernah sepi dari rasa syukur. Karena ia sadar bahwa semua yang ada hanyalah milik Allah. Kesadaran ini membuat hidupnya penuh cahaya. Ia tidak lagi merasa resah, karena segala sesuatu baginya adalah kebaikan. Ia tidak lagi merasa kekurangan, karena hatinya sudah kaya dengan Allah. Ia tidak lagi merasa kehilangan, karena ia tahu bahwa Allah selalu bersamanya. Semua ini adalah buah dari makrifat, dan semua itu hanya bisa terjadi jika Allah memilihnya. Maka, jangan remehkan amalmu yang sedikit. Jangan merasa putus asa karena dosa. Jangan merasa Allah jauh darimu. Teruslah berusaha, teruslah berdoa, teruslah mengetuk pintu. Karena jika Allah berkehendak, dalam sekejap hidupmu bisa berubah. Amal yang sedikit bisa menjadi besar, dosa yang banyak bisa diampuni, dan hatimu bisa dipenuhi cahaya makrifat. Semua itu tidak sulit bagi Allah. Makrifat kepada Allah adalah anugerah yang tidak ternilai. Ia bukanlah hasil hitungan matematis dari amal ibadah, bukan pula sesuatu yang bisa dibeli dengan harga duniawi. Makrifat adalah rahmat murni yang Allah hembuskan ke dalam hati hamba yang dipilihnya. Inilah mengapa ada orang yang amalnya banyak tetapi tidak merasakan kedekatan, sementara ada orang lain yang amalnya sedikit tetapi hatinya dipenuhi dengan cahaya. Hal ini menunjukkan bahwa segala sesuatu tetap kembali kepada kehendak Allah. Ketika Allah menghendaki seorang hamba untuk mengenalnya, maka jalan menuju makrifat akan dibukakan meskipun jalannya terasa mustahil. Ada orang yang sebelumnya jauh dari agama, tenggelam dalam kemaksiatan, tetapi tiba-tiba hatinya disentuh oleh Allah. Seketika ia menangis, bertobat, lalu hidupnya berubah total. Perubahan seperti ini tidak mungkin bisa dijelaskan hanya dengan logika manusia. Itu adalah tanda bahwa Allah menghendakinya menjadi dekat. Makrifat juga bukan semata-mata tentang ilmu yang tinggi. Ada orang yang pandai berbicara, menguasai banyak kitab, hafal ribuan dalil, tetapi hatinya tetap kering, tidak merasakan getaran cinta kepada Allah. Sebaliknya, ada orang awam yang tidak banyak ilmu, bahkan bacaannya masih terbata, namun hatinya penuh dengan rindu kepada Allah. Ia menangis setiap malam, ia merasa hina di hadapan Tuhannya, dan Allah limpahkan cahaya ke dalam hatinya. Semua ini menjadi bukti bahwa Allah lah yang menentukan siapa yang benar-benar mengenalnya. Orang yang mendapat makrifat akan selalu merasa bahwa dirinya tidak punya daya dan upaya. Ia tahu bahwa semua amalnya hanyalah titipan, semua kekuatannya hanyalah pinjaman. Ia tidak lagi bangga dengan amal, karena ia sadar amalnya tidak mungkin mampu menghantarkan kepada Allah tanpa izin Allah. Inilah kerendahan hati sejati yang hanya lahir dari hati yang penuh kesadaran. Dalam perjalanan makrifat, seseorang akan menemukan bahwa amal hanyalah sarana, bukan tujuan. Amal adalah ketukan pintu, sedangkan yang menentukan apakah pintu terbuka atau tidak hanyalah Allah. Maka seorang arif selalu beramal dengan tekun, tetapi tidak pernah merasa pasti akan diterima. Ia hanya berharap pada rahmat Allah, karena ia tahu rahmat Allah lebih luas daripada semua amalnya. Ketika hati sudah diberi cahaya makrifat, dunia terasa berbeda. Setiap peristiwa menjadi tanda kebesaran Allah. Setiap suara alam menjadi lantunan zikir. Setiap kejadian, baik nikmat maupun musibah, menjadi pelajaran untuk lebih dekat kepada Allah. Hati yang makrifat tidak lagi melihat sesuatu secara dangkal, melainkan menyingkap rahasia di baliknya. Baginya, tidak ada satupun yang sia-sia, karena semuanya adalah jalan menuju Allah. Ada satu hal yang seringkali membuat orang lupa, mereka mengira makrifat bisa dicapai dengan kesungguhan manusia semata. Padahal kesungguhan hanyalah bentuk permohonan.
Yang membuatnya berhasil hanyalah kehendak Allah. Seperti seseorang yang mengetuk pintu, ia bisa mengetuk berkali-kali, tetapi yang membuka pintu hanyalah tuan rumah. Demikian pula hamba, ia bisa beramal, berdoa, berusaha, tetapi yang membuka pintu makrifat hanyalah Allah. Hati yang makrifat akan selalu merasa tenang, karena ia tahu bahwa semua sudah diatur Allah. Jika rezekinya sedikit, ia rida. Jika rezekinya banyak, ia bersyukur. Jika diuji dengan sakit, ia sabar. Jika diberi kesenangan, ia tidak lalai. Ketentraman ini tidak bisa dibeli dengan dunia. Banyak orang kaya tetapi hatinya resah. Banyak orang miskin tetapi hatinya bahagia karena mengenal Allah. Inilah yang disebut kekayaan hati. Orang yang mengenal Allah tidak lagi merasa sendirian. Dalam kesepian, ia merasa ditemani Allah. Dalam kesulitan, ia merasa ditolong Allah. Dalam ketakutan, ia merasa dilindungi Allah. Ia tidak butuh pengakuan manusia, karena ia sudah merasa cukup dengan Allah. Hati yang makrifat merasakan kebersamaan dengan Allah setiap saat, sehingga dunia ini tidak lagi menakutkan. Perjalanan menuju makrifat seringkali penuh liku. Ada masa ketika hati terasa kering, doa terasa berat, amal terasa hambar. Tetapi semua itu adalah bagian dari tarbiyah Allah. Allah ingin melihat sejauh mana seorang hamba tetap bersabar, sejauh mana ia tetap mengetuk pintu meskipun pintu belum terbuka. Dan ketika waktunya tiba, Allah akan membalas kesabaran itu dengan limpahan cahaya yang tidak bisa dibayangkan. Bagi sebagian orang, jalan makrifat terbuka melalui ujian hidup. Ada yang kehilangan orang tercinta, ada yang bangkrut, ada yang sakit parah. Semua itu membuat hati runtuh, lalu tidak lagi bisa bergantung kepada dunia. Dalam keadaan runtuh itulah Allah turunkan cahayanya. Hamba yang tadinya sombong menjadi rendah hati. Hamba yang tadinya lalai menjadi sadar. Ujian yang pahit ternyata menjadi pintu rahmat. Bagi yang sudah merasakan makrifat, hidup ini menjadi sederhana. Mereka tidak mengejar kemewahan dunia, karena hatinya sudah kaya. Mereka tidak sibuk membandingkan diri dengan orang lain, karena fokusnya hanya Allah. Mereka tidak takut kehilangan apapun, karena tahu bahwa Allah adalah pemilik segalanya. Kesederhanaan inilah yang membuat hidupnya damai, meskipun dunia di sekelilingnya penuh hiruk-pikuk. Makrifat juga mengajarkan cinta yang sejati. Seorang arif mencintai semua makhluk karena Allah. Ia tidak membenci ciptaan, meskipun perbuatannya salah, karena ia tahu semua berasal dari Allah. Ia berusaha memperbaiki, bukan menghina. Ia menolong dengan ikhlas, bukan untuk dipuji. Semua ini lahir dari kesadaran bahwa cinta kepada Allah meluas menjadi cinta kepada seluruh ciptaannya. Namun, janganlah orang salah paham. Makrifat bukan alasan untuk meninggalkan amal. Justru orang yang makrifat beramal lebih ikhlas. Ia salat bukan karena kewajiban semata, tetapi karena kerinduan. Ia berzikir bukan karena kebiasaan, tetapi karena cintanya. Ia menolong bukan karena gengsi, tetapi karena ingin meneladani kasih sayang Allah. Amal yang dilandasi makrifat menjadi amal yang penuh ruh. Ketika Allah memilihmu untuk mengenalnya, engkau akan merasakan perubahan batin yang besar. Engkau akan merasakan betapa rapuhnya dunia ini, dan betapa kuatnya Allah. Engkau akan merasakan bahwa semua yang kau miliki hanyalah titipan. Engkau tidak lagi menggenggam dunia dengan erat, karena engkau lebih sibuk menggenggam cinta Allah. Semua ini adalah tanda bahwa hatimu sudah disentuh oleh cahaya makrifat. Maka jangan pernah merasa putus asa. Meskipun amalmu sedikit, meskipun dosamu banyak, Allah tetap mampu memilihmu. Jangan lihat kelemahanmu, lihatlah kebesaran Allah. Jangan lihat masa lalumu, lihatlah rahmat Allah. Jangan lihat ketidakmampuanmu, lihatlah kehendak Allah. Karena jika Allah berkehendak, semua halangan akan lenyap. Makrifat adalah puncak dari perjalanan seorang hamba. Ia adalah anugerah yang tidak bisa ditukar dengan dunia. Semua kenikmatan dunia hanyalah bayangan dibandingkan dengan manisnya makrifat. Seorang yang mengenal Allah akan merasakan surga batin bahkan sebelum masuk surga yang hakiki. Ia merasakan kedamaian, cinta, dan kebersamaan dengan Allah dalam setiap saat hidupnya.